Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas terkait metode MPE ya, yaitu salah satu bagian daripada serial metode pengambilan keputusan. Apa itu MPE? MPE adalah singkatan dari metode perbandingan eksponensial, yaitu metode untuk menentukan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak. Keuntungannya adalah untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisa dan menggambarkan nilai skor yang lebih besar atau dalam tanda kurung fungsi eksponensial yang menyebabkan urutan prioritas alternatif keputusan menjadi lebih nyata. Sama kayak MPE, dia ada kalau nilainya 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 biasa, 4 bagus, dan 5 sangat bagus ya. Lihatlah kayak Likert ya. Contoh ya, langsung ke contoh ya teman-teman. Contohnya kalau kita mau dalam dunia marketing, misalnya kita mau milih saluran iklan, kita mau iklan di mana nih gitu kan contohnya. Contohnya ada 3 pilihan. Ada kita mau iklan di TV kah, di sosial media, atau di koran. Misalnya kita mau antara 3 tempat ya, kita mau iklan di TV, sosial media, dan koran. Kriterianya adalah berdasarkan keputusan manajemen, yaitu jangkauan pemirsa ya. Nilainya adalah bobotnya adalah 3. Sedangkan kriteria kedua adalah spesifik pasar. Kita apakah di media mana yang paling bisa menjangkau pasar yang lebih spesifik. Itu bobotnya 4. Sedangkan yang ketiga adalah harga. Harga ini nilainya makin kecil sama kayak sebelumnya ya. Harga ini makin murah itu makin bagus artinya ya. Nilainya makin bagus. Dan bobotnya di sini kita kasih bobotnya adalah 3. Sama seperti sebelumnya, jumlahnya dari semua bobot ini harus 1. Jadi kriterianya bisa teman-teman tambahkan sampai 5, 10 segala macam. Yang perlu dipastikan adalah nilai jumlah dari bobot ini adalah 1. Oke, kita masuk ke dalam rumus langsung ya. Dalam bagaimana cara pengerjaannya. Contohnya adalah televisi. Di sini saya masukkan bobotnya ada 3, 4, 3. Kalau kita jumlahkan sama dengan 10 ya atau 100%. Di sini ada televisi. Televisi ini nilainya 5, jangkauannya sangat luas ya, seluruh Indonesia dapat karena semua orang rata-rata punya TV. Ya, itu sangat luas. Jadi baik dia miskin, gak miskin dia atau dia mampu gitu kan, mampu atau kurang dia rata-rata punya TV. Sedangkan untuk sosial media kan nggak semua orang punya HP segala macam ya atau punya jangkauan internet, maka nilainya di bawah 4. Artinya jangkauan TV sama sosial media itu lebih besar jangkauan TV. Untuk koran, karena sekarang udah sangat minim orang yang beli koran, itu nilainya saya kasih nilai 3 di sini ya. Selanjutnya untuk spesifik pasar, media mana yang paling bisa menjangkau pasar yang lebih spesifik? Di sini karena televisi ini sangat umum, semua orang punya, semua umur nonton gitu kan, maka spesifik pasarnya dikasih nilai 3 ya, artinya biasa gitu kan. Sedangkan sosial media, ketika kita di sosial media katakanlah Facebook atau di Instagram atau dimanapun, itu biasanya kita bisa menentukan pasar yang lebih spesifik. Makanya di sini saya kasih nilai 5 gitu kan. Jadi sangat bagus sekali. Artinya 5 itu sangat bagus sekali. Sedangkan koran di sini katakanlah untuk kalangan yang lebih senior misalnya gitu kan. Jadi spesifik pasarnya lebih bagus daripada TV. Sini saya kasih nilai, contohnya adalah kasih nilai 4 ya. Artinya adalah nilainya sangat bagus. Sedangkan harga di TV itu sangat mahal ya. Iklan di TV sangat mahal sekali dan itu karena sangat mahal maka nilainya saya kasih nilai 3. Sedangkan sosial media dia cukup sedang ya, bisa mahal bisa murah tapi dia cukup sedang ya. Katakan nilainya masih di bawah TV lah harganya. Jadi nilainya dikasih nilai 4. Sedangkan koran nilainya cukup murah ya, karena per baris itu katakan cuma berapa ribu, itu dikasih nilai 5 seperti itu. Lalu setelah dapat bobot-bobot nilai dari tiap alternatif dan dari tiap kriteria yang kita tentukan, maka kita masukkan bobotnya ke dalam sini. Bobot ini kalau dalam metode MPE berbeda sama ini ya, sama bias. Kalau bias dia adalah dikali 0,4 ya, langsung dikali. Sedangkan ini dipangkatkan. Ya, bedanya adalah kalau MPE bobotnya ini menjadi pangkat, berarti 5 pangkat 3. Kalau ini berarti kalau 4 dimasukkan sini berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 3 gitu kan. Kalau ini berarti 4 pangkat 3, 3 pangkat 3, 5 pangkat 4, 4 pangkat 4, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3 seperti itu ya. Semuanya dipangkatkan ya. Itu perbedaannya ya. Makanya dia disebut perbandingan eksponensial karena dia nilainya lebih besar karena dia dipangkatkan seperti itu. Oke, hasilnya seperti apa?
Nah, sini hasilnya. Ternyata kalau kita lihat 5 pangkat 3 nilainya sama dengan 625 ya. Sedangkan 3 pangkat 4 nilainya adalah 65.6561 dan begitu seterusnya ya. Dan begitu seterusnya. Hasil dari pemangkatan itu kita jumlahkan. Dapatkanlah ternyata televisi nilainya 7.267, sosial media 66.048, sedangkan koran 7.267 ya. Hampir sama ya antara TV dan koran, tapi sosial media nilainya sangat berbeda dengan yang lain. Walaupun nilai jangkauannya lebih kecil daripada TV, ternyata nilai spesifikasi pasarnya sangat besar, yang itu mengungguli yang lainnya seperti itu. Dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan ternyata sosial media bisa menjadi pilihan utama karena nilai MPE-nya paling besar di antara alternatif pilihan yang lainnya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.